Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat horor, kali ini aku bakal bawain cerita dari ua_cn24 yang berjudul Terbukanya Gerbang Gaib di Tubuhku. Gak usah basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Gerbang gaib di tubuh terbuka setelah ru'yah lebih dari 10 kali. Sebuah cerita dari ua_cn24 based on true story. Oke, aku bakal mulai aja langsung ceritanya. Jadi aku diruqyah itu sewaktu aku sakit, sehabis aku turun dari Gunung Gede Pangrango. Semenjak turun gunung, kan aku jadi sakit-sakitan ya. Aku mencoba berobat ke dokter. Hasilnya sama seperti sebelumnya. Aku cuma didiagnosa sakit sinus, kecapean dan sakit mah. Selalu seperti itu. Tapi semakin hari semakin sakit badanku. Rasanya seperti membawa beban berat kakiku. Lemes selemes-lemesnya. Kepalaku gak pusing, namun berat. Seperti ada yang nindihin berat kepalaku. Kepalaku gak pusing, cuma rasanya berat banget. Seperti kayak ada yang nindihin. Berat banget. Dan akhirnya pas kejadian, selama 6 bulan aku hanya bisa berbaring di tempat tidur. Dan aku pun bertemu guru ngajiku. Dan aku mulai diruqyah pada tahun 2016. Bulannya aku lupa. Ruqyah pertamaku ini efeknya bikin aku sedih. Ya soalnya pas aku diruqyah pertama kali, aku diazanin di sebelah kuping kananku. Aku nangis, badanku gemetar hebat. Hingga ibuku melihat banyak asap keluar dari tubuhku. Tak lama kemudian aku ngerasain mual. Kata ustadku itu emang bagus. Soalnya makhluk-makhluk tak kasat mata itu keluar dari muntahan dan keringat. Dan setelah ruqyah, malamnya badanku kayak ada yang mukul, kayak ada yang nendang. Pokoknya kayak aku digebukin. Pengen jerit tapi aku tahan. Aku gak mau nyusahin orang rumah yang lagi istirahat. Semenjak aku sakit, aku gak tidur di kamarku. Kamarku auranya kenceng banget. Jadi waktu aku sakit, aku tidur di ruang TV. Tiap malam menuju jam 2 atau 3 pagi, pasti ada aja hal-hal yang aneh yang membuat aku gak bisa nafas, seperti dicekik. Dan rasanya badanku kayak ditindihin. Dan pada saat itu aku sempat untuk mau bunuh diri. Soalnya kerasain kok ini sakitku gak sembuh-sembuh. Mungkin pada saat itu karena banyak setan yang menempel, jadi aku sedikit banyak terpengaruh. Tapi alhamdulillah, aku harus bisa menahan lagi gangguannya. Aku pun diruqyah yang kedua kalinya. Aku konsultasi lagi ke ustadz. Aku bilang, ruqyah pertama itu badanku tambah sakit. Kata ustadz,
kata Ustadz. Makhluknya ngelawan balik, tapi nggak apa-apa. Aku mikir, iya Pak Ustadz bilangnya nggak apa-apa. Cuma badanku kan sakit banget. Dan pas mulai rukyah badanku emang gak mau diem gitu. Kayak gak mau dikeluarin. Aku ngerasa gak bisa ngontrol badanku. Badanku serasanya campur-campur. Bener-bener di saat itu aku berada di titik terendah. Gak ada reaksi mual pas rukyah kedua. Jadi aku bingung. Dan pas rukyah ketiga, wah itu bener-bener sangat tegang. Aku gak dianter jadi ustadku kewalahan. Karena reaksi setan di tubuhku berontak. Kakiku kan sakit. Ya itu gak bisa diem pas dibacain ayat Al-Quran. Kakiku mulai bereaksi. Setan di kakiku pas dibacain ayat suci Al-Quran dan mulai ngoceh-ngoceh setannya. Setannya bilang gini, ternyata dia disuruh orang supaya membuat aku gak bisa kerja, gak bisa kemana-mana. Pokoknya dibuat sakit. Ternyata selama ini aku belum dirukyah banyak banget yang masuk ke badanku. Gak hanya di atas gunung doang ternyata. Ada makhluk dari kiriman-kiriman black magic. Dan ada makhluk yang cuma singgah sementara karena di badanku rame. Jadi membuat mereka tertarik untuk masuk. Belum lagi setan yang mau ganggu ibuku. Malah masuk ke badanku. Setiap aku selesai dirukyah, pasti malamnya berasa double sakitnya. Belum lagi ditambah sama mimpi-mimpi serem. Pokoknya bikin aku stres. Dan akhirnya di saat aku galau, aku nemuin satu ayat Al-Quran yang bikin aku semangat hidup lagi. Ayat itu adalah Al-Baqarah ayat 153 yang isinya, wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Ya, itu surat yang jadi motivasiku. Aku pun memperbanyak sholatku. Aku lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama aku sholat, banyak sekali gangguannya. Dan aku pun disuruh minum air zam-zam dan madu murni sama daun bidara. Untuk kuatin badanku supaya gak lemes. Jadi selama tahun 2016, aku dirukyah totalnya mungkin udah 7 kali. Alhamdulillah. Tiap bulan sedikit demi sedikit badanku rasanya sembuh. Masuk tahun 2017 awal, aku udah belajar jalan lagi. Udah berani ke depan rumah dan gak di kasur terus. Udah bisa diajak ngobrol meski gak kuat lama. Selama aku ngalamin rukyah terus ditambahin sama minum air zam-zam dan yang lainnya, aku pun belajar jalan lagi. Keliling rumah dari habis sholat subuh dan kadang sorenya aku lanjut lagi. Dan yang bikin aku sebel, kadang tuh tetanggaku mulutnya suka gak ngenakin hati. Aku dibilang kayak orang gila. Gara-gara aku suka keliling rumah. Padahal aku lagi belajar jalan, tapi ya udah, aku diem aja. Mereka mau ngomong apa, aku gak peduli.
Kadang dari kakak-kakakku juga suka gak ngertiin keadaanku. Itu ujian buatku supaya untuk terus bersabar. Air mataku udah habis banyak untuk meratapi keadaanku. Aku suka berpikir, kenapa ujianku seberat ini? Waktu dulu ibuku sakit disantet orang, aku bisa menanganinya. Aku ajak ibuku ke tempat yang rame-rame. Aku selalu support ibuku. Kadang suka nyebelin juga. Kalau malam datang, setan itu berulah. Aku marahin tuh setannya yang ada di tubuh ibuku. Aku suruh ibuku tidur di kamarku. Aku sebisa mungkin buat ngaji cuma bisa baca Latinnya. Yang penting niatku buat usir itu setan. Aku baca Yasin 3 kali. Sedangkan aku sekarang harus berjuang melawan setan-setan yang buat aku sakit. Jadi aku suka kumat, apalagi saat ada setan yang masuk ke dalam tubuhku. Kalau aku mau sholat tahajud. Yang parahnya aku kemasukan setan yang badannya hijau. Dan setan itu menyuruh aku membunuh nyokapku. Dan aku nangis karena panik. Dan ibuku pun suruh aku mengaji. Alhamdulillah hilang itu setan. Dan akhirnya aku kembali diruqyah lagi. Gak tahu ya, ruqyah yang keberapa, yang ke-8 atau yang ke-9. Pokoknya aku diruqyah, setan itu ngoceh lagi. Dan bilang, gak terima aku putusin. Dan kata setannya, dia kepengen keluar tapi gak bisa. Soalnya nanti setan itu bakalan dibunuh sama tuannya. Ustadzku langsung baca ayat suci Al-Quran. Makin kenceng sampai setan itu gak kuat kesakitan. Aku sendiri kalau diruqyah dan ada setan yang ngoceh, antara sadar dan gak sadar. Dan aku pun konsultasi lagi atas sakitku ini. Dan ustadzku bilangnya juga pasti gak apa, nanti insya Allah sembuh. Dan setelah itu aku harus menyemangati diriku sendiri. Aku belajar jalan lagi dan aku berusaha berinteraksi lagi dengan lingkungan rumahku. Karena setan-setannya belum hilang semua dari badanku, jadinya berasa gerak sendiri badanku, kayak ada gempa. Gambaran yang masuk ke dalam tubuhku dari ujung kaki sampai kepala penuh sama makhluk-makhluk itu. Ya alhamdulillahnya aku masih ada Allah di hatiku dan pikiranku. Kadang aku terpengaruh juga sama bisikan-bisikan setan itu yang menyuruhku untuk loncat dari loteng, suruh mencekik orang, pokoknya semua negatif. Dari bisikan-bisikan yang gak nyaman itu, aku harus semakin kuat. Ya caranya sholat tepat waktu, pokoknya melakukan kebaikan. Di saat ada bisikan, aku harus marah ke setan yang ngebisikin aku. Jadi kadang aku pikir aku ini kayak orang gila, marah-marah sendiri. Seiring waktu berjalan, aku berani buat kumpul sama teman-teman deket rumah. Aku juga ikut jadi panitia 17-an, meski gak full aku ngebantuinnya. Karena semakin aku punya kesibukan, setan-setan itu gak suka. Jadinya suka nyerang dan akhirnya aku harus pulang untuk istirahat. Tiap malam Jumat aku ngeberaniin buat ikut ngaji. Aku masuk musola berasa perang. Badanku nolak untuk masuk. Dan akhirnya aku hanya bisa duduk di dalam masjid. Tapi
Rasanya aku kepengen nangis menjerit-jerit. Aku selalu berpikiran pokoknya aku harus menang. Aku gak mau kalah. Itu yang selalu aku omongin di dalam hati ke setan-setan itu. Durasi 3 menit itu dalam tubuhku seperti menyetrumku. Tanganku udah gemetaran saking nahan perlawanan dari makhluk-makhluk itu. Aku banyak-banyak berdoa, pokoknya aku gak mau kalah dan aku harus menang. Alhamdulillah aku bisa sampai selesai ikut ngaji. Dan akhirnya aku ruqyah lagi di tahun 2018. Alhamdulillah kakiku udah mulai membaik. Meski kadang aku suka suges dan langsung jadi lemes lagi kakiku. Badanku udah gak berat kayak bawa ransel lagi. Pokoknya alhamdulillah. Dan aku di ruqyah yang ke-10 kalinya. Aku lupa sih sebenarnya yang keberapa. Pokoknya aku di ruqyah, ya ini masalahku sekarang. Pokoknya saat aku di ruqyah, nah masalah sekarang adalah di kepala. Kepalaku rasanya berat, seperti pakai helm, berat banget. Jadi kalau aku sholat atau ngaji gitu, kepalaku gak mau diem. Kayak ditarik-tarik, panas pula. Oh iya, pas tahun 2006 ada yang masuk ke dalam kupingku sebelah kanan itu. Rasanya kayak kemasukan jarum. Ya salam, sakit banget. Jadi aku di ruqyah tapi reaksi bagus ada perlawanan. Tapi gak ngoceh. Malah aku disuruh bekam dan akhirnya aku dibekam deh. Aku dibekam sebanyak 3 kali. Aku dibekam di atas kepala. Aku dilihatin video sama saudaraku. Rasanya kalau lihat ngeri banget. Darah keluar kayak masak di air mendidih. Apalagi pas ditabung bekamnya. Sayang videonya udah kehapus. Dan aku berdoa pengen tahu gitu. Makhluk apa yang membuat berat kepalaku? Dan alhamdulillah, aku dapat mimpi ternyata yang nempel di kepalaku adalah kepala buntung berambut panjang. Kayaknya cewek sama berbentuk kuyang. Dan alhamdulillah, aku bisa ikut berpartisipasi di lingkunganku. Meski keadaanku belum normal kayak dulu. Dan aku di ruqyah lagi masih masalah kepala. Belum sembuh, belum hilang itu makhluk. Meski gak begitu berat kayak ada yang nindihin pakai batu. Tapi rasanya seperti ada yang naliin di leher gitu. Tapi ya pas di ruqyah itu makhluknya bandel banget. Aku ngeruqyah kepalaku ada 3 kali. Belum hilang-hilang di tahun 2019. Emang bandel banget kata ustadku. Dan akhirnya aku gak boleh diruqyah lagi. Aku harus meruqyah mandiri dengan banyakin ngaji. Meski kalau aku ngaji, suka ditarik-tarik kepalaku. Rasanya panas, sakit, ngantuk pula. Pokoknya rasanya macem-macem. Dan di tahun 2020 ini masalah makhluk di kepala masih ada. On proses, tanpa ruqyah harus mandiri. Alhamdulillah badan sama kaki udah baikan. Meski belum bisa keluar rumah kayak dulu lagi. Belum bisa kerja karena masih tersugesti. Dan rasanya aku lagi melawan makhluk-makhluk itu. Jadi aku harus ekstra sabar. Yang penting aku harus produktif, harus lebih semangat hidup. Dan bulan puasa kemarin aku konsultasi ke ustadku. Apalagi kalau bukan masalah kepalaku. Dan dia bilang, masalah di kepalaku bakalan hilang dengan sendirinya. Apalagi aku banyakin hantaman ngajinya. Hidayah yang aku dapat di saat aku sakit non medis ini adalah aku jadi bisa ngaji tanpa lihat latinnya.
Aku seneng banget. Alhamdulillah. Dan aku juga semakin semangat mengaji. Soalnya aku jadi semakin pengen untuk mengalahkan makhluk yang ada di kepalaku. Gimana sobat horor untuk cerita kali ini? Serem banget kan? Sampai bertahun-tahun gitu dia nggak bisa jalan. Tapi alhamdulillah di tahun ini dia udah bisa berjalan sedikit demi sedikit. Kalau gitu tunggu cerita-cerita menarik lainnya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Bye.